Shalom, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah sesuatu yang sangat penting karena mata adalah pelita tubuh. Mata bukan hanya sekedar sebuah sarana yang Tuhan berikan untuk kita melihat atau menangkap benda-benda yang dipaparkan oleh dunia ini. Namun mata adalah untuk melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani kita. Yang menjadi masalah adalah selama ini mata kita pergunakan untuk melihat apa? Jikalau mata kita selalu melihat sudut-sudut bisnis, maka kita akan melihat segala sesuatunya dari sisi ekonomis. Dia bernilai atau tidak bernilai. Jikalau setiap hari mata kita melihat berita-berita tentang virus corona, maka kita akan melihat benda atau melihat orang yang ketika berjumpa dengan kita akan kemudian berpikir dan bertanya, apakah benda ini atau orang ini memberi pengaruh pada kesehatan saya? Dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika kita melihat dunia ini, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Ada banyak cara untuk melihat dunia ini. Jika dunia ini dilihat pada siang hari, akan terlihat jelas. Namun jika dunia dilihat pada malam hari, maka kita hanya melihat titik-titik kecil yang merupakan lampu-lampu dari kota tersebut di tengah kegelapan yang membahana. Jika dunia ini dilihat dari batas-batas politik atau negara, maka kita akan melihat dunia ini dipetak-petakan atau dikotak-kotakkan oleh batas-batas negara atau batas-batas politik. Atau ada sebagian orang yang melihat dunia ini dari iklim, dari suhu, dari cuaca. Dan ada sebagian orang melihatnya dari kepadatan penduduk atau juga kaya atau miskinnya satu negara. Namun bagaimana cara Allah melihat dunia ini? Ia melihat dunia ini dengan kacamata kasih. Alkitab menyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti ia melihat manusia-manusia di dalam dunia ini adalah manusia-manusia yang membutuhkan kasih Allah. Allah melihat dunia ini dalam hubungannya dengan Injil, dengan Kristus. Kita melihat bahwa ketika Allah melihat dunia ini, Allah melihat ada sebagian orang yang terpisahkan dari kasih Kristus karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu marilah kita gunakan mata jasmani kita yang sudah terbiasa melihat hal-hal yang bersifat duniawi saja. Namun hari ini kita mau melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda, yaitu dengan cara yang mungkin selama ini kita abaikan, tidak pernah kita pikirkan, yaitu dengan cara pandang daripada Allah. Dalam menjalani hidup ini, kita sebagai orang percaya mulai belajar untuk melatih diri kita memfungsikan mata rohani kita, yaitu melihat siapapun yang bersentuhan dengan kita, siapapun yang berjumpa dengan kita adalah orang-orang yang Tuhan utus untuk kita kasih dan kita layani. Dengan mata rohani inilah kita dapat melihat sebuah penglihatan ilahi, bahwa ada selalu jiwa yang disediakan di antara kita, di sekitar kita yang berjumpa dengan kita
Mereka sebenarnya membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan kasih dan perhatian kita, membutuhkan pendampingan daripada kita. Oleh sebab itu dengan mata rohani, maka kita melihat suatu kesempitan adalah sebuah kesempatan. Biarlah kita melihat dunia ini dengan kacamata rohani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.